Ini aplikasi selanjutnya Google Slide yang kita selesaikan kemarin. Ini Google Form, Bapak Ibu kan tentunya sering membuat soal, memberikan penugasan kepada siswa atau sering membuat survei ya Bapak Ibu ya. Kita kan kadang membuat survei, membuat kuis, kita bisa lihat di panduan nomor 18, Bapak Ibu diharapkan melakukan survei liburan anak, buat satu Google Form dan satu pertanyaan yang menanyakan apakah Anda mau liburan, kemudian berikan 3 pilihan jawaban, Bandung, Surabaya, atau Medan. Oke, saya coba dulu ya. Dengan lagi kita coba buka tab baru Bapak Ibu, tab baru. Nah, setelah itu Bapak Ibu ke aplikasi Google yang 9 titik ini. 9 titik, diklik, lalu Bapak Ibu cari formulir ya. Saya klik formulir. Oke. Setelah saya klik formulir, Bapak Ibu klik yang tanda tambah ini, plus ya. Kemudian kita klik. Seperti itu. Lalu Bapak Ibu beri judul formulirnya apa? Nah, di panduan judul formulirnya itu adalah apa ya? Kita beri nama survei liburan saja ya Bapak Ibu. Oke, kita beri judulnya survei liburan. Nah, setelah itu ini judul filenya juga sudah berubah, survei liburan. Setelah itu Bapak Ibu bisa membuat surveinya seperti ini dengan menuliskan satu pertanyaan. Anda mau kemana liburan ini? Oke. Anda mau kemana liburan ini? Oke, terus Bapak Ibu ketik Surabaya, Medan, Makassar. Kemudian ini wajib diisi. Sorry, ini Medan. Ini contoh saja ya, Makassar. Setelah itu, Bapak Ibu klik tambahkan pertanyaan. Karena di sini kita diharapkan membuat 2 pertanyaan untuk surveinya. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Mengapa Anda memilih lokasi tersebut? Nah, di sini masih pilihan ganda ya, tapi kita di sini maunya dalam bentuk jawabannya paragraf. Kita coba mengapa Anda memilih lokasi tersebut. Oke. Ini kita pilih paragraf atau ya paragraf ya sesuai dengan panduan. Kita pilih paragraf. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membuat survei di sini. Surveinya berisi pilihan ganda, kemudian bisa juga berisi tentang paragraf. Jika Bapak Ibu sudah selesai mengisi atau membuat surveinya, Bapak Ibu screenshot lagi yang ini ya, ambil gambar, kemudian Bapak Ibu tempelkan lagi di praktiknya yang slide berapa tadi itu, slide 18 ya. Tempelkan di sini Bapak Ibu ya. Jika sudah ditempelkan artinya Bapak Ibu sudah bisa membuat survei liburannya anak-anaknya Bapak Ibu. Selanjutnya slide 19. Bapak Ibu diharapkan untuk mengirim form itu ke Eka Gustiadi. Nah,
form itu kan terkadang kita membuat form itu, survei itu kadang kita perlu memperlihatkan ke orang lain apakah survei yang kita buat itu sudah benar atau tidak, ya. Misalnya saya ingin kirimkan ke Pak Suwardi, ya kan, tentu saya harus mengirimkan form ini dengan cara membagikannya. Apakah Pak Suwardi mau mengubah isi dari form pertama, pertanyaan pertama, atau yang kedua? Nah, caranya saya klik setelan, ya, saya klik ini titik 3, kemudian tambahkan kolaborator, ya, tambahkan kolaborator, terus lihat panduan. Nah, Bapak Ibu kirimkan ke Eka Gustiani 08 @gurusd.belajar.id, seperti itu, ya. Jika sudah seperti itu, artinya orang yang Bapak Ibu kirimkan itu bisa mengedit. Misalnya Pak Suwardi, dia bisa mengubah, oh mungkin Makassar tidak usah dimasukkan, kita masukkan Jakarta saja. Jadi Pak Suwardi bisa memasukkan Jakarta di dalam surveinya tersebut. Jika sudah berhasil, Bapak Ibu screenshot lagi, ambil gambar, kemudian tempelkan di tugas praktik slide 19. Oke, saya ulangi Bapak Ibu untuk ini. Nah, Bapak Ibu, jika sudah berhasil, Bapak Ibu cari titik 3 di sudut atas, klik, kemudian Bapak Ibu tambahkan kolaborator. Ya, silahkan tambahkan kolaborator, kemudian klik nama Eka Gustiani 08 @gurusd. Ya, Eka Gustiani, seperti itu Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kita ke panduan slide 20. Nah, bagikan rekapan survei Google Sheet-nya ke Eka Gustiani dengan akses komentar. Dan pastikan Google Sheet sudah memiliki 2 respon. Oke, ini Bapak Ibu, setelah membuat survei ini, Bapak Ibu kirim dulu ya. Bapak Ibu kirim ini, ambil linknya, ya, ambil link yang ini atau perpendek URL-nya, kemudian salin, terus Bapak Ibu bisa kirim link tersebut ke grup WA-nya Bapak Ibu, bisa kirim ke grup pelatihan kita, nanti kita saling membantu mengisi survei tersebut. Jika sudah ada yang mengisi, Bapak Ibu tentu akan ada jawaban di sini. Saya coba kirimkan ini ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu coba isi. Saya kirimkan ke Google Meet. Oke, saya coba ini perpendek URL, salin. Oke, ke sini. Oke, saya kirim ya Bapak Ibu. Saya kirimkan di room chat kita. Coba Bapak Ibu 1 atau 2 orang klik itu. Oke, sudah diisi. Sudah, saya coba ya. Nah, saya coba lihat apakah sudah ada yang mengisi. Nah, Bapak Ibu, ketika survei itu sudah terisi, langsung ada di sini ya.
sudah ada jawaban, berarti sudah ada 2 orang. Nah, sudah ada 2 orang yang mengisi survei itu, karena banyak lampu-lampu, maunya ke Suramadu. Nah, ini sudah ada, berarti Bapak Ibu wajib mengklik yang ini ya, yang ada tanda tambah warna hijau. Oke, tambah warna hijau, diklik. Oke, kita buat spreadsheet baru. Ini kan sudah ada yang mengisi surveinya ya Bapak Ibu. Ini artinya sudah ada 2 peserta di dalamnya. Oke, yang diminta di panduan, ini sudah ada 2 respon. Ini sudah ada 2 respon, betul. Kemudian ada 2 respon. Kemudian kita lihat lagi akses komentar, ya. Bapak Ibu kirimkan ke Eka Gustiani 08. Berarti agar Eka Gustiani bisa melihat hasil survei ini. Berarti kita bagikan, klik bagikan, ya. Kemudian klik Eka Gustiani 08@gurusd.belajar.id. Oke. Kemudian Bapak Ibu beri akses pemberi komentar. Artinya Ibu Eka bisa melihat kemudian memberi komentar pada survei tersebut. Terus kirim. Saya tidak perlu kirim di sini karena ini hanya contoh ya. Kalau sudah berhasil, ini nampak ya 2 orang yang telah mengisi survei, 2 responden. Klik, saya screenshot lagi, ambil gambar, kemudian di sini screenshot lagi, Bapak Ibu, ya. Nah, jika sudah selesai, kita pindah ke slide 20. Ya, Bapak Ibu, slide 20. Sorry, yang itu tadi slide 20 ya. Akses komentar, sorry. Ini slide 20, akses komentar. Lanjut ke slide 21. Screenshot pesan konfirmasi yang sudah diedit di setelan formulir. Oke. Kita coba setelan di sini. Bapak Ibu klik pesan konfirmasi. Artinya kalau kita membuat pesan konfirmasi, setelah responden mengirim ini akan muncul pesan konfirmasi setelah mengisi survei. Misalnya, terima kasih karena telah mengisi survei. Nah, terus simpan Bapak Ibu. Kalau sudah seperti itu, kita Ctrl Shift. Ini ambil gambar, terus kita klik di tempelkan di slide 21. Sudah selesai. Lanjut ke slide 22. Ya. 22 kita lihat. Nah, screenshot pemberian akses editor. Nah, bagaimana sih akses editor di sini? Kalau tadi kita kembali ke surveinya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini klik titik 3, kemudian tambahkan kolaborator sama seperti tadi ya. Kemudian Eka Gustiani. Nah, ini editor ya Bapak Ibu. Kemudian screenshot, kemudian ambil gambar, kita tempelkan di sini. Ini untuk Google formulirnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita ke... Oke, ini sudah selesai sampai slide 22. Oke, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu jika ada pertanyaan, mungkin bisa raise hand atau Bapak Ibu ingin lanjutkan ke slide selanjutnya.
Silahkan Bapak Ibu. Oke, Pak Julham Cakro, silahkan open mic. Saya hentikan dulu presentasinya ya. Silahkan Pak Julham. Siapa? Lanjut Ibu, maaf saya baru gabung. Iya. Terima kasih Pak. Oke, saya lanjutkan. Saya share screen lagi. Oke, setelah kita mengenal secara singkat mengenai Google Formulir, sekarang kita pindah ke Gmail, Google Mail. Nah, bagaimana sih tampilan Google Mail ini, Gmail ini ketika kita menggunakan akun pembelajaran? Coba kita lihat ya Bapak Ibu. Saya tutup dulu ini. Saya coba Bapak Ibu bisa di sini di tab baru, kemudian klik Gmail ya. Di sini. Lalu kita akan diarahkan masuk ke Gmail Bapak Ibu yang menggunakan akun pembelajaran. Oke, tampilannya seperti ini ya, bentuk tampilan email saya saat ini. Nah, jika Bapak Ibu mencoba membuka emailnya Bapak Ibu, mungkin tampilannya saat ini masih putih ya Bapak Ibu ya, masih kosong sama sekali, yang terisi hanya kotak masuknya saja ya. Bagaimana sih kita bisa mengatur, mengelola Google Mail kita dengan menggunakan akun belajar.id ini? Kita lihat panduan. Nah, di panduan Bapak Ibu diharapkan bisa men-screenshot emailnya Bapak Ibu dengan 5 kategori inbox. Kemudian Bapak Ibu diharapkan bisa mengganti background yang berbeda dan pesan yang dibintangi. Nah, kita coba. Oke, masih putar. Nah, bagaimana sih kita bagaimana kita mengganti backgroundnya? Nah, terus bagaimana membuat kategori utama, sosial, promosi, update, dan forum, ya? Apa sih kegunaan kita membuat kategori seperti ini, Bapak Ibu? Maksudnya di sini dengan adanya pengkategorian seperti ini, kita bisa lebih mudah mengelola email-email kita, email yang masuk. Nah, contohnya saya di sini seluruh email utama yang saya masukkan muncul di email utama, di kategori utama. Kemudian yang ini karena saya sudah tergabung dengan Facebook menggunakan akun belajar saya, berarti informasi-informasi dari Facebook itu akan muncul di sini, di sosial. Kemudian promosi, rangkaian promosi, misalnya dari Akademia Edu itu muncul di sini Bapak Ibu. Nah, itu untuk promosi, misalnya ada promosi dari Lazada, dari Matahari akan muncul di sini. Kemudian update, ya, di sini akan muncul di sini. Nah, tadi Pak Juni Rowli sudah menambahkan komentar, Pak Lumban Batu juga mengomentari, terus forum ini untuk di forum grup email grup Gmail saya ya Bapak Ibu, forumnya di sini. Kemudian bagaimana sih agar muncul seperti ini di emailnya Bapak Ibu? Bapak Ibu cari setelan ya, setelan. Nah, setelah muncul setelan, nah di sini sudah muncul semuanya. Bapak Ibu bisa ganti temanya atau backgroundnya. Kalau Bapak Ibu mau ganti background, bisa cari tema atau backgroundnya di sini, lihat semua. Nah, di sini muncul Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa coba ya, nanti Bapak Ibu mau menggunakan ini juga bisa. Langsung berubah ya, simpan. Langsung berubah temanya.
Setelah itu, kalau menggunakan tema yang lain, kita bisa misalnya tema yang mana? Coba yang ini, kita bisa gunakan ini. Simpan, langsung berubah ya Bapak Ibu. Nah, jadi email kita jadi lebih cantik tampilannya. Setelah itu, Bapak Ibu bisa membuat kategori dengan cara klik setelan, kemudian lihat semua setelan. Oke, kemudian ada tulisan umum, label, kotak masuk, akun. Bapak Ibu klik kotak masuk atau inbox ya. Kita klik kotak masuk, kemudian Bapak Ibu scroll ke bawah, ini muncul. Mungkin tampilan di laptopnya Bapak Ibu masih seperti ini, ya, masih seperti ini. Nah, untuk memunculkannya Bapak Ibu klik, ya, klik ini sosial, promosi, update, dan forum. Utama ini sudah otomatis ya. Artinya seluruh pesan yang masuk itu, yang baru masuk itu sebelum dikategorikan itu masuk di utama. Nah, setelah itu Bapak Ibu scroll ke bawah, kemudian simpan perubahan ya, karena ini sudah ada kategori, jadi saya perubahan itu saya batalkan dulu. Kemudian kita masuk ke email. Oke. Ya. Jadi jika sudah Bapak Ibu sudah berhasil mengganti background, mengganti dengan ini ya, dengan kategori, kemudian apalagi yang diminta di panduan, Bapak Ibu diharapkan bisa membintangi ya. Nah, mengapa kita wajib membintangi pesan? Misalnya saya saat ini mendapatkan pesan dari misalnya dari Eka Gustiani Dani. Nah, pesan dari Ibu Eka ini belum saya baca atau saya baca sekilas saja, tapi saya anggap pesan ini penting. Saya coba bintangi. Itu artinya pesan ini bisa saya cek kembali. Itu menandakan bahwa pesan ini penting, ya, Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu membintangi pesan tersebut, Bapak Ibu bisa screenshot ya, screenshot ataukah bintangi ini, munculkan kategorinya dan backgroundnya. Screenshot, ambil gambar, ya, kemudian tempelkan di tugas praktik. Sini. Di slide 24. Sudah selesai. Bapak Ibu sudah berhasil membuat kategori, mengganti background, dan membintangi pesan. Selanjutnya, kita ke slide 25. Di slide 25, Anda ingin memindahkan satu email ke kategori promosi. Klik tombol centang email, lalu klik ikon pindahkan folder, pilih promosi. Oke, kita kembali ke email kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, oke. Nah, sini kita memindahkan ke promosi, satu email ke promosi. Jadi, caranya Bapak Ibu, pesan ini kan saat ini berada di kategori utama. Pesan yang masuk ini belum saya kategorikan sama sekali, Bapak Ibu. Jadi ketika nantinya ada pesan yang misalnya dari, anggaplah ini pesan dari apa ya? Dari Shopee ya, bisa dari Shopee atau dari Lazada. Anggap ini pesan dari Lazada, kita coba klik ya, Bapak Ibu, kita klik. Ya, sorry. Ini kita klik, ya, kita klik, kita centang, kemudian Bapak Ibu ke bagian atas, ya,
dekat titik 3 itu sebelah label ada tanda panah, Bapak Ibu pindahkan ke, nah, cari promosi. Jadi ketika kita mengklik promosi, jadi pesan yang dari, anggaplah ini dari Shopee, pesan dari Shopee itu akan langsung ketika nantinya ada pesan yang sama, serupa, itu akan masuk di promosi, Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah bisa, screenshot lagi. Dan gambar, kemudian kita pindahkan ke sini. Sudah berhasil. Seperti itu, kita lanjut ke slide 6. Nah, Bapak Ibu, Anda ingin mencari email dengan subjek GCE L1 Bootcamp di email Anda. Tampilkan satu screenshot dari email Anda di desktop yang berisi subjek mail berisi GCE L1 Bootcamp. Bapak Ibu, di sini terkadang kan kita mendapatkan email yang banyak, sama seperti saya di sini, banyak sekali email yang masuk, ya. Terkadang itu sudah ini sudah 755 pesan. Nah, ada pesan yang terlewatkan yang ingin saya cari, Bapak Ibu. Nah, pesan itu kebetulan sudah lama sekali. Nah, kita bisa cari di sini, ditelusuri email dan chat, ya. Kemudian Bapak Ibu ke sini yang gambar segitiga yang ke bawah itu, tanda panah ke bawah itu, klik, ya, kita klik. Kemudian Bapak Ibu cari subjek. Berarti kita coba cari pesan kita yang pernah masuk dengan subjek GCE Bootcamp L1, ya. Kemudian Bapak Ibu sisa telusuri. Kalau Bapak Ibu telusuri, seluruh pesan dengan subjek GCE Bootcamp L1 itu akan muncul di sini. Ya, jika Bapak Ibu sudah bisa menemukan subjek, mencari dengan subjek, kita screenshot lagi Bapak Ibu. Ya, kemudian kita masukkan di tugas praktik. Kalau saya telusuri, tampilannya seperti ini. Ternyata saya belum ada pesan dengan GCE Bootcamp level 1. Kita bisa cari yang lainnya. Misalnya subjek apa ya? Misalnya foto. Kita coba telusuri. Ya, seluruh pesan saya yang berisi, yang subjeknya tentang foto itu akan muncul. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu cari satu persatu di setiap kategori yang ada. Kita bisa mencari dengan menelusuri subjek. Ya, misalnya ataukah tugas. Telusuri. Ya, seluruh pesan dengan subjek juga muncul di sini, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, saya ulangi kembali. Bapak Ibu cari subjek, cari GCE Bootcamp level 1. Seperti itu ya, kita sudah screenshot tadi. Nah, selanjutnya kita ke slide 27. Di slide 27, Bapak Ibu mengelompokkan email dengan memasukkannya ke dalam satu label atau folder. Screenshot email itu dan berikan label GCL1, klik centang, diterapkan juga filter pada email sebelumnya. Pilih kategorikan sebagai utama. Oke, saya coba jelaskan di sini. Kita kembali di sini. Bapak Ibu, ini kita mau membuat label. Berarti setelah Bapak Ibu mengklik subjek, kita klik buat filter. Subjek yang masuk dengan GCE Bootcamp level 1 itu, Bapak Ibu gunakan label, pilih label. Ya, Bapak Ibu ingin memberi label pesan dengan subjek itu dengan label GCE L1 Bootcamp. Kalau label ini belum ada, Bapak Ibu bisa buat label baru. Ya, label baru misalnya dengan label GCE. Oke. Jadi saya pilih label GCE atau GCE L1, terserah Bapak Ibu. Kita pilih ini, kemudian subjek dengan GCE Bootcamp L1 itu
saya beri lab GCL1, kemudian ketika ada pesan yang serupa itu akan masuk di kategori utama. Kalau Bapak Ibu inginnya di kategori sosial, silahkan pilih sosial. Kalau Bapak Ibu ingin pesan itu masuk di kategori promosi, bisa. Tapi saya inginnya dia masuk di kategori utama. Jadi masuk di situ, Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita coba kontrol. Oke, saya screenshot lagi Bapak Ibu. Ambil gambar, tempelkan di tugas praktiknya Bapak Ibu di slide 27. Sudah berhasil masuk lagi Bapak Ibu. Lanjut ke slide 28. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih cara kita mengganti warna label yang telah kita buat? Bapak Ibu, mungkin masih ada yang berpikir kenapa sih kita harus membuat label ya? Label itu memudahkan kita ya Bapak Ibu, sama dengan administrasi kita di sekolah itu pasti ada labelnya ya. Dengan memberi label kita bisa mengetahui jika dengan subjek ini labelnya warna kuning, yang ini labelnya warna ini. Nah, kita bisa mencari di situ Bapak Ibu. Oke, saya coba cari di sini. Nah, Bapak Ibu caranya, Bapak Ibu klik kotak masuk. Ini ada tanda panah email, kita luaskan, kita ciutkan, oke, ke bawah. Ini ada seluruh label yang sudah saya buat di email saya. Untuk administrasi pembelajaran, jika ada pesan masuk, administrasi pembelajaran, subjek dengan label ini, saya beri warna hijau, labelnya warna hijau. Kemudian, jika ada pesan dengan subjek GCE L1 Bootcamp, saya beri label GCE L1 Bootcamp, saya beri label warna merah. Kalau ada label atau pesan dengan subjek dengan kita beri dengan label GCE, kita bisa ubah warnanya supaya kita bisa dengan mudah mengenali pesan-pesan yang masuk di email kita. Caranya, Bapak Ibu, ini kan masih warna hitam. Bapak Ibu klik titik 3 di sebelahnya. Nah, pilih warna label yang Bapak Ibu inginkan. Ibu ingin memberi warna label apa? Misalnya kuning bisa. Nah, kita beri warna kuning. Langsung berubah warna kuning Bapak Ibu. Kalau mau ubah ke warna ini juga bisa. Terserah Bapak Ibu mau warna apa. Oke, jadi seperti itu cara memberi warna pada labelnya. Sekarang kita screenshot lagi. Oke, lanjut kita masukkan ke tugas kita Bapak Ibu. Sudah selesai, lanjut ke ini, ke panduan. Di panduan di slide 29. Nah, Bapak Ibu diharapkan bisa memindahkan satu email ke GCE L1 Bootcamp. Nah, tunjukkan satu screenshot pemindahan satu email ke label GCE L1 Bootcamp. Oke, kita cari satu label. Ini saya ke email saya. Saya coba klik satu pesan yang belum saya beri label. Yang warna kuning ini sudah ada labelnya ya Bapak Ibu. Ini sudah saya beri label. Ya. Nah, ini saya coba cari pesan yang belum saya beri label. Oke, beberapa saya coba hapus labelnya ini. Oke, ini sudah saya beri label. Oke, yang kita cari dulu yang tidak ada labelnya.
Oke, ini Bapak Ibu. Saya coba klik ini, ya, klik ini satu pesan, kemudian bisa juga klik kanan, ya, atau klik ini centang, kemudian beri label. Bapak Ibu ingin beri label apa ini? Misalnya saya klik ini label. Jika di sini tidak ada label yang sesuai, Bapak Ibu bisa buat baru. Misalnya saya buat dengan nama nilai siswa. Jadi jika ada pesan dengan subjek nilai, itu akan saya beri dengan label nilai siswa. Saya buat, ya. Berarti ini sudah muncul labelnya, ya Bapak Ibu, muncul ya, muncul label nilai siswa dengan subjek nilai. Kemudian ini memudahkan saya untuk mencari pesan-pesan yang ada di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Jika sudah berhasil, saya ulangi, bisa diklik ini, kemudian ke sini ya Bapak Ibu, label. Terserah Bapak Ibu mau beri label apa. Misalnya tadi label GCE S1 Bootcamp. Kita screenshot jika sudah bisa, Bapak Ibu sudah menganggap bisa mengerjakan dengan memberi label. Kita pindah ke tugas praktik. Slide 29. Berhasil ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke slide 30. Slide 30, Bapak Ibu diharapkan memilih satu email dan membuat label yang baru. Oh, label kedua Bapak Ibu. Oh, contoh, kita ke sini. Ini yang saya buat tadi ini kan nilai siswa Bapak Ibu. Ini sudah ada label nilai siswa saya berikan. Ya, label nilai siswa saya berikan. Tapi di sini saya anggap di dalamnya ada juga aplikasi. Jadi saya mau beri dua label di dalam pesan ini Bapak Ibu. Label nilai siswa dan label aplikasi. Jadi saya bisa menambahkan label dengan cara seperti ini. Klik kembali label, ini sudah tercentang, otomatis tercentang karena tadi sudah kita beri label. Saya mau buat misalnya masuk di label GCE bisa, ya kan? Atau buat label yang lain. Anggaplah ini label administrasi atau label aplikasi. Berarti pesan ini nantinya akan ada dua label di dalamnya. Ya, kita screenshot Bapak Ibu. Kita screenshot jika sudah berhasil. Nah, saya kembali ke sini. Kalau saya terapkan, Bapak Ibu, coba saya klik terapkan. Nah, di sini pesan ini ada dua label di dalamnya. Masuk label nilai siswa, masuk juga label GCE. Jadi Bapak Ibu mudah mencari, ya, mudah mencari labelnya. Nah, di sini kan kita bisa mencari email, kan. Kalau Bapak Ibu mau cari pesan dengan label administrasi pembelajaran, klik ini. Seluruh pesan dengan administrasi muncul di sini. Di sini belum ada. Kalau GCE, kita coba cari. Akan muncul pesan dengan label GCE. Kalau pesannya tentang GCE L1 Bootcamp, muncul di sini. Ya, dengan label seperti itu bisa memudahkan kita ya Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kita kembali ke panduan. Bapak Ibu diharapkan apa ya? Lanjut. Menambahkan ke tugas task dan edit judul tugas menjadi penting, lalu tambahkan tenggat waktu menjadi Jumat 28 Agustus 12.30. Oke, Bapak Ibu. Saya lihat dulu. Rupanya sudah ada 31 peserta. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita ke sini kembali. Kita masuk.
Oke, kita coba yang mana ya? Ini dari Bu Sri Rahmadani. Saya coba buka ini. Anggap ini pesan dari mana ya? Anggap ini pesan dari misalnya saya mengikuti webinar, kemudian saya mendapatkan door prize ya Bapak Ibu, ataukah saya akan mendapatkan pesan untuk mengikuti pelatihan pada tanggal misalnya tanggal 10 Oktober. Nah, ini kan kadang banyak pesan yang masuk itu penting ya Bapak Ibu, walaupun sebenarnya sekarang sudah ada Google Calendar yang bisa membantu kita untuk membuat schedule kita agar jadwal kita tidak ada yang bentrok. Namun kita juga bisa menggunakan yang namanya daftar tugas, ya kan Bapak Ibu. Terkadang kan sama halnya kalau kita mau ke pasar, Bapak Ibu, kita ke pasar kita buat note-nya di situ, catatannya, daftar tugasnya. Oh ini, ataukah jika di sekolah kita buat catatan singkat. 7.00 tiba di sekolah, 7.30 siswa senam, 8.00 pembelajaran dimulai, bisa seperti itu. Ataukah jam 7 saya rapat di sini, jam 8 saya rapat di sini. Nah, kita coba di sini tambahkan dengan kita cari tas. Ya, Bapak Ibu, tas ini memudahkan kita untuk membuat jadwal-jadwal kita juga, mengingatkan ya. Saya coba hapus dulu ini. Nah, Bapak Ibu, ini supaya mengingatkan tugasnya Ibu, Bapak Ibu yang ada di email. Ini saya tambahkan tugas, saya beri judul penting. Ya, kemudian tenggang waktunya terserah Bapak Ibu, anggaplah ini 27 misalnya, setel waktunya pukul ini, kemudian klik OK, ya kan? Muncul seperti ini. Jadi pada pukul 11.30 tanggal 27 kita akan diingatkan bahwa ada tugas untuk menghadiri undangan persiapan belajar. Seperti itu. Kita screenshot. Ya, kemudian kita akan tas yang ada di email itu semacam apa ya, catatan Bapak Ibu ya, untuk mengingatkan kita, catatan kecil. Menurut saya suka membuat catatan-catatan pada pesan yang masuk di email saya, seperti itu. Sudah untuk Gmail, lanjut. Oh, masih ada slide 32. Fitur translate. Oke, kita gunakan fitur translate Bapak Ibu. Kita ke di sini saya coba buka satu pesan ya. Bapak Ibu, pesannya ini kan masih berbahasa Indonesia ya. Bagaimana sih mengubah bahasa yang ada di email kita? Caranya Bapak Ibu bisa klik kanan ya, cari translate atau terjemahkan. Saya coba klik terjemahkan, pilih di sini. Oke, pilih bahasa. Bapak Ibu maunya bahasa apa? Bapak Ibu mau bahasa Inggris. Oke, kita ubah Inggris. Terjemahkan. Langsung berubah ya, menjadi bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu maunya bahasa lain, kita bisa coba. Misalnya bahasa Jepang ya, Jepang, Korea bisa, kan? Langsung berubah ke bahasa ini belum ya? Sorry, saya ulangi. Atau terjemahkan ke YouTube-nya, kayaknya belum ada bahasanya di laptop saya. Bahasa Jawa, Bapak Ibu, ini bisa kok ke bahasa Jawa. Oke, terjemahkan. Ini langsung berubah ke bahasa Jawa. Saya juga kurang tahu artinya ya Bapak Ibu. Ataukah Bapak Ibu mau ubah ke bahasa ada
Sunda kok, ada Sunda. Ada Sunda nggak di sini? Bisa Sunda. Cari Sunda, bisa Sunda. Oke, terjemahkan. Langsung berubah ke bahasa Sunda, Bapak Ibu. Sayangnya di sini tidak ada bahasa Bugis, Bapak Ibu. Ya, beruntunglah bahasa Jawa dan bahasa Sunda ada di Translate Google. Ya, jadi kita dengan mudah bisa mentranslate. Nah, caranya kembali klik kanan, terjemahkan atau translate. Jadi letaknya di sini ya Bapak Ibu. Terjemahkan, saya ubah kembali ke bahasa Indonesia. Karena saya lebih paham ke bahasa Indonesia. Nggak kelihatan Bu dari tadi. Tidak kelihatan Ibu. Iya. Tidak kelihatan. Oke, saya hentikan dulu ya. Oke, saya ulangi ya Bu. Iya Bu, makasih Bu. Ya. Oke. Nah, saya ulangi dari awal ya Bu ya. Kita pilih satu pesan ya yang ingin kita ubah ke bahasa, misalnya bahasa Inggris. Kita buka satu pesan yang ada. Nah, Bapak Ibu di laptopnya klik di sembarang tempat, klik kanan ya. Klik kanan, kemudian cari translate atau terjemahkan. Translate atau terjemahkan. Ya. Translate atau terjemahkan. Bisa juga di sini, lihat semua setelan. Ya. Tapi kalau klik kanan itu jauh lebih mudah Bapak Ibu. Klik kanan langsung muncul translate-nya. Kalau dan kita bisa cari bahasa ya Bapak Ibu. Ada di sini. Scroll ke bawah. Bapak Ibu cari di sini. Kita harus cari bahasa di sini. Atau nanti ya Bapak Ibu saya coba ketik di sini. Oke. Tapi lebih mudah kalau kita klik kanan saja ya. Klik kanan. Klik kanan, cari translate ya. Bapak Ibu terserah mau translate ke bahasa apa yang dikuasai. Kalau misalnya ada pesan masuk berbahasa Inggris, Bapak Ibu ingin ubah ke bahasa Indonesia, bisa diubah ke bahasa Indonesia. Dengan cara, saya ulangi kembali, di sembarang tempat, klik kanan, ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu screenshot baru tempelkan di tugas praktiknya Bapak Ibu ya. Yang slide 32. Yang ini ya, slide 32. Kemudian Bapak Ibu ubah ke tempelkan di sini. Hilang ya. Jadi saya hapus ya tadi. Tidak apa-apa. Kemudian kita ke slide 30. Sudah selesai 32 ya, 32. Sudah selesai ini Bapak Ibu, slide 32. Terjemahan. Oke. Ini kita hanya butuh waktu 1 jam untuk menyelesaikan fitur Gmail dan Google Form. Insya Allah besok kita akan bahas mengenai Google Calendar, kemudian Google Meet, dan Google Classroom. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum sesi diskusi, yang tadi kesulitan masuk Ibu siapa ya?
Ada Sulit Ibu lagi. Juni ya? Tidak apa-apa Ibu, awal memang begitu. Saya dapat banyak WA secara pribadi, bahkan banyak yang marah-marah ke saya, mengatakan tidak bisa masuk. Sabar ya Bapak Ibu, mungkin karena pengaruh jaringan. Saya juga sudah janji ke beberapa peserta, jika memang ada yang ingin mengenal, kita kan besok akan mengenal fitur Google Meet, ya Bapak Ibu, ya. Tidak apa-apa, kalau memang ada peserta yang ingin diajarkan secara pribadi, bisa undang saya, bisa kok, insya Allah saya atur jadwal saja ya untuk peserta yang memang kesulitan masuk di Google Meet. Tadi ada yang meminta diajarkan masuk Google Meet. Memang Google Meet kita gunakan untuk kegiatan kita karena peserta di pelatihan ini memang tidak terlalu banyak, kecuali pesertanya lebih dari 200. Biasanya saya gunakan streaming YouTube, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah Ibu Juni sudah masuk. Oke. Di sini sudah ada Ibu Juni dan Ibu Ika angkat tangan. Silahkan, saya persilahkan dulu untuk Ibu Ika. Ibu Ika bisa open mic. Silahkan Ibu Ika. Ibu Ika. Belum ya? Oke, kita ke Ibu Juni dulu. Ibu Juni silakan. Ibu Juni dari mana Ibu?